Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sahabat mulia? Semoga sehat-sehat saja di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara podcast mulia edisi Ramadan di Mulia SIT Mulia TV. Dan pada kesempatan hari ini kita temu atau kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ustadz Dr. Muhaimin selaku Ketua Konsorsium Yayasan Mulia. Assalamualaikum Ustadz Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita nanti akan berbincang-bincang Ustadz terkait kemuliaan gitu ya, kemuliaan bulan Ramadan, dan juga nanti bincang-bincang perkenalan tentang konsorsium Yayasan Mulia. Barangkali nanti Ustadz bisa kita diskusi begitu Ustadz. Konsorsium Yayasan Mulia itu mungkin bisa diceritakan Ustadz, awal mula berdirinya bagaimana Ustadz? Ya, sahabat mulia yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk berbincang-bincang baik terkait dengan yayasan atau konsorsium Yayasan Mulia maupun juga beberapa hal terkait dengan Ramadan atau kemuliaan keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Konsorsium Yayasan Mulia itu sebuah gabungan dari beberapa yayasan. Jadi semula kita itu mendirikan Yayasan Mu'ad bin Jabal untuk menaungi TKIT Mu'ad bin Jabal yang pertama kali yang ada di Kota Kediri. Alhamdulillah setelah TKIT itu berkembang, ya, dan ketika anak-anak sudah membutuhkan sekolah baru, kita menginginkan agar visi, misi, tujuan dan juga karakter yang sudah ditempa ketika di TK itu bisa dilanjutkan. Oleh karena itu kemudian kita mendirikan SDIT Luqman Al-Hakim di bawah naungan Yayasan Luqman Al-Hakim. Ya. Kemudian setelah anak-anak menjelang lulus kelas 6, ya, dengan tujuan hampir sama ketika kita melanjutkan SD tadi itu, kita mendirikan SMP IT Abu Bakar yang lokasinya di Pandian, Umbul Harjo. Gitu. Nah, karena pengurus dari Yayasan Luqman Al-Hakim, Yayasan Mu'ad bin Jabal, dan juga Yayasan Abu Bakar itu orangnya sama, maka biar lebih efisien di dalam memanage lembaga yayasan itu kita gabungkan dengan nama Konsorsium Yayasan Mulia. Dan mulia itu juga merupakan singkatan. Oh gitu. Ya. Dari apa Pak? Ya. Dari Mu-nya itu Mu'ad bin Jabal. Oh iya. Yayasan Mu'ad bin Jabal. L-nya Luqman Al-Hakim. Dan A-nya adalah Abu Bakar. Ya, alhamdulillah setelah SMP ini berkembang, ya, kita punya 2 SMP. Ya, dan juga berkembang ke SMA Abu Bakar ini, bagi yang di Jogja maupun yang di Kulon Progo. Ya. Nah, kemudian bergabung lagi 2 yayasan. Dua yayasan. Ya, ini ketika kita mendirikan Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta di bawah Yayasan Barokatul Ummah wal Ilmi. Dan alhamdulillah Akbid ini juga berkembang cukup baik, ya. Lalu kita terus bersemangat mendirikan satu perguruan tinggi lagi, namanya ISTEK, Institut Sains, Teknologi dan Kesehatan, di bawah Yayasan Mulia. Namun kita tetap berkomitmen, namanya tetap aja KYM Mulia, walaupun ditambah 2 yayasan. Oh gitu. Ya, begitu teman-teman sahabat mulia yang barangkali mungkin belum mengenal tentang konsorsium Yayasan Mulia. Mungkin ada yang sekolahnya di Luqman Hakim, terus kok ini Abu Bakar gitu ya. Kan biasanya TK, SD, SMP
SMP, SMA itu namanya sama, tapi Iya, ini bisa beda. Tapi disatukan dalam satu yayasan namanya konsorsium dan konsorsium Yayasan Mulia. Dan tadi sudah disinggung juga bahwa sama Ustadz Muhaimin ada perkembangan gitu ya, progresnya bahwa tidak hanya sampai SMA di Mulia ini, tapi bahkan sampai ke ranah perguruan tinggi. Kalau visinya mungkin ke depan, Ustaz, ke depan setelah nanti perguruan tinggi ini akan seperti apa ini KYM ini nanti? Memang sudah sampai perguruan tinggi ya, ibaratnya udah mentok nih kayaknya. Tapi mungkin dari sudut pandang Ustadz Muhaimin berbeda. Kita sudah mencanangkan visi 2040 ya. 2040. Iya, menjadi lembaga yang unggul, berkapasitas atau unggul di tingkat internasional. Tingkat internasional. Iya, jadi lembaga kita menjadi lembaga yang unggul dan mampu bersaing secara internasional. Kapasitasnya ya. Kualitasnya nanti maksudnya termasuk dalam pengelolaan lembaganya. Manajemennya harus juga mendukung kan, harusnya rapi. Kalau untuk saat ini sudah sampai sejauh mana, artinya untuk mencapai visi itu, apakah sudah kemudian bekerja sama dengan lembaga internasional lain, kampus-kampus lain gitu? Ya, sudah kita jalin beberapa kerjasama terutama baru ke Malaysia ya. Kemarin ISTEC itu kerjasama dengan Malaysia untuk pengembangan program studi maupun pertukaran dosen misalnya ya. Peningkatan SDM kan sangat penting sekali ya. Betul sekali. Gitu. Dan alhamdulillah ini ada program pemerintah terkait dengan penggabungan perguruan tinggi ya. Ya, jadi biar lebih efisien itu rencana kita gabungkan itu Akademi Kebidanan dengan ISTEC itu. Digabungkan menjadi sebuah perguruan tinggi baru. Dan insya Allah juga kita tambah program studinya. Berarti ini insya Allah akan jadi universitas nanti ke depannya ya. Jadi insya Allah akan terus berkembang progresnya. Bahwa konsorsium Yayasan Mulia ini sangat concern sekali dengan pendidikan, termasuk visinya dan juga tentunya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Begitu, sahabat mulia. Nah, selanjutnya barangkali untuk Ramadan ini, Ustaz. Di bulan Ramadan ini, yang mulia ini, barangkali mungkin Ustaz Muhaimin bisa kemudian memberi wejangan gitu untuk para sahabat mulia di rumah. Bagaimana sih mengoptimalkan bulan Ramadan ini, apalagi kita sebagai seorang Muslim ya, agar Ramadan ini kita bisa memaksimalkan kemuliaannya. Gitu. Iya. Sesuai dengan nama konsorsium. Iya, betul, karena kan mulia. Konsorsium mulia. Ramadan juga bulan mulia. Bulan mulia, betul. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Yaitu kan karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan mulia karena ada turunnya Al-Quran di dalamnya. Ya. Nah, begitu pula sudah kita yakini ya sejak awal ketika kita mendirikan sekolah-sekolah itu, ya, lembaga ini akan mulia ya jika berkomitmen penuh terhadap Al-Quran. Ya, maka salah satu visi misi yang ada di lembaga-lembaga itu kan agar menjadi generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani. Ya. Kalau sudah generasi Qur'ani, yang insya Allah itu dijanjikan Allah akan menjadi mulia. Ya. Di bulan Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran. Yayasan akan mulia jika berkomitmen pada Al-Quran. Guru-gurunya, siswanya juga akan mulia apabila komitmen pada Al-Quran. Ya. Dan kalau dihubungkan dengan firman Allah ya, yang sudah sangat terkenal terutama di bulan Ramadan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tujuan akhir dari orang berpuasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun.
Dan jika orang sudah diberi Allah derajat takwa, Allah menjanjikan luar biasa. Ya, salah satunya adalah orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu meningkatkan kualitas takwa adalah dengan puasa Ramadan. Bagaimana Ramadan ini supaya benar-benar mampu menjadikan kita meningkat kualitas takwanya, ya, saya kira harus dimulai dari perencanaan yang matang juga. Kan kita sudah biasa ya membuat namanya program kerja. Program kerja selama Ramadan ya. Selama Ramadan. Kalau kita program kerja selama 1 tahun, program kerja selama seperti breakdown per 1 semester, akhirnya kan sampai ke harian. Ya, gitu. Kita membuatnya dengan serius, ya, biasanya dengan rapat khusus, gitu ya. Terus kalau ditanyakan pada diri kita untuk urusan yang mulia di dunia dan akhiratnya, apa kita sudah membuat program kerja yang seserius urusan dunia, gitu, ya. Maka yang agar kita punya hasil yang optimal memang harus ditargetkan, ya. Maka yang penting yang pertama adalah harus ada persiapan. Gitu. Apa itu persiapan? Persiapan pertama adalah persiapan maknawiyah, saya kira. Ya. Selain kita harus juga sebelum Ramadan sudah mulai berdoa, bahkan para sahabat itu 6 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Jadi berdoa, ya Allah sampaikanlah atau umur saya sampaikan, ya Allah, sampai nanti ketemu lagi Ramadan lagi. Karena saking mulianya tadi. Saking mulianya. Dan orang sangat berharap itu karena dia mengetahui tentang ilmu Ramadannya, fadilah Ramadannya, sehingga kita sangat mengharapkan. Maka disunahkan kita bergembira. Untuk bisa bergembira harus punya ilmunya. Iya. Ya kan? Jadi nggak puasa tuh tiba-tiba puasa gitu. Iya, puasa. Ya, mulai dari ilmu tentang hukumnya berpuasa, harus tahu. Kemudian rukunnya puasa, kemudian sunah-sunah puasa, kan hal yang membatalkan puasa, sampai fadilah sunah puasa kan harus dianu ilmunya ya. Nah, saya tahu ilmunya, orang akan terdorong untuk berkomitmen, gitu. Itulah persiapan maknawiyah, berkomitmen, niat. Innamal a'malu berniat, ya. Dan niat itu kan harus ada qasdus syai'in, ya, harus ada permulaan perbuatan. Salah satunya adalah membuat perencanaan itu. Saya berniat moga puasa kali ini lebih baik dari puasa sebelumnya. Ya, begitu barangkali artinya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang barangkali sedang mencari sekolah, jangan ragu lagi di Yayasan Mulia, karena memang di sini bahkan guru-gurunya itu ada program, Ustaz, ya. Setiap Ramadan kita ada program untuk guru-gurunya, ada mabit, ada itikaf, yang mana kita tidak hanya bekerja untuk dunia saja, tapi termasuk akhiratnya kita pikirkan, termasuk anak-anak kita yang nanti dititipkan oleh orang tua kepada kita. Ini adalah amanah dan kita upayakan agar tidak hanya akademik dunianya saja, tapi juga akhlak dan akhiratnya kita pikirkan. Begitu guys, Zat. Kalau untuk ini, Zat, perkembangan barangkali yang dari sisi unit sekolah, kan ini ada SMP, ada atau mungkin SMP IT Miliran yang mungkin akan dikembangkan lagi barangkali, atau dari di Kulon Progo mungkin bisa dijelaskan lagi, Ustaz. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya 7 TKIT, lalu SDIT itu ada 1, 2, 3, ada 3 SDIT, alhamdulillah semuanya maju ya. Alhamdulillah. Lalu SMPIT ada 2 yang di Pandian sama di Miliran. SMA-nya juga ada 2 yang di kota dan di Kulon Progo. Dan di Kulon Progo juga mau dikembangkan yang putri, karena Kulon Progo itu kan putra ya. Itu, ya. Kebetulan ada wakif
Masya Allah. Masih saudara dari yang wakif semula, yang Putra. 15.000 meter putra itu, ada saudaranya itu malah iri, iri Mary, kan tapi iri yang baik. Iya betul. Iri yang baik ya. Iri yang baik. Ya, dia ingin juga wakaf. Pengen wakaf juga. Tapi ada syaratnya yang putri katanya. Dan setelah mulai tahun depan kita akan membuka untuk yang putri itu. Dan sekarang sedang kita persiapkan baik sarana prasarananya, SDM, manajemen dan lain sebagainya. Insya Allah bahkan tahun ajaran depan sudah siap. Ya. 2023-2024. 2024 sudah siap. Sudah siap. Ya. Oh, iya. Sekarang sudah dimulai malah pendaftarannya. Oh, sudah mulai pendaftaran PPDB gelombang pertama, angkatan pertama untuk yang putri SMA ITI Abu Bakar Kulon Progo gitu. Selain itu SMP ITI Miliran itu kan masih masih nyewa ya. Oh, iya. Masih nyewa gedungnya. Iya. Itu bersama dengan SDIT Lukman Al-Hakim. Berarti nyewa dua-duanya ya. Nah, SDIT Lukman sedang kita proses pembangunannya yang ada di jalan dekat Rejo Winangun ya, dekat kebun binatang itu. Sekarang ada proses pembangunan. Sedangkan SMPT insya Allah juga akan kita kembangkan di Jalan Penjawi. Jalan Penjawi itu ya sekitar kebun binatang ke selatan lalu ke timur. Sebelum jembatan itu. Sebelum jembatan, atau setelah jembatan malah dari sini. Kalau dari sini setelah jembatan. Kita alhamdulillah sudah punya tanah wakaf juga di situ, sekitar 6.000 meter ya. Akan kita kembangkan ya untuk persiapan SMPT Miliran. Dan kita berharap SMPT Miliran yang sudah punya branding, tren punya pasar, sudah punya market tersendiri dan punya kekhususan atau ciri khas sendiri, itu bisa berkembang lebih baik lagi. Gitu. Nah, selain itu tentu sekarang ini sedang proses ya. Penggabungan perguruan tingginya itu. Betul, perguruan tinggi yang diproses digabungkan dan tentu juga membutuhkan persiapan yang serius ya dan cukup matang, termasuk sarana prasarana ya yang ada di Pajangan. Ya, kita punya 15 hektar di Pajangan, juga akan kita kembangkan di sana untuk perguruan tingginya. Nah, sekarang kan kampusnya yang ada di Rewulu, Jalan Wates. Jalan Wates itu sekarang ditempati Akbid MMY Mulia Marijogja dan juga Istek Mulia. Iya. Kalau Akbidnya sudah lama berdiri sungguhnya, tapi kalau Isteknya baru semester pertama ini namanya. Dan alhamdulillah walaupun semester pertama kita sudah mendapatkan mahasiswa ya sesuai dengan targetnya. Iya gitu. Mudah-mudahan nanti dengan berubah menjadi universitas ya, itu semakin besar manfaatnya. Dan ketika ngisi semacam borang atau upload itu ada salah satu kolomnya itu harus ada namanya. Nama universitasnya ya. Sudah kita canangkan sekalian, namanya itu Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Ya, kita singkat dengan Unismu. Insya Allah. Ya, nanti. Ya, tapi sekarang sedang proses ya. Dan alhamdulillah sekali lagi saya sampaikan tadi, negara mendorong untuk penggabungan ini. Ada proses, ada program dari Kemendikbud itu namanya akselerasi penggabungan ya, perguruan tinggi. Ya, negara juga berkepentingan agar tidak terlalu banyak perguruan tinggi tapi kurang berkualitas. Iya, semakin ini. Ya, artinya ketika kita investasi gitu ya, investasi dalam, tadi kita bicara investasi akhirat gitu ya, bagian di sini juga ada investasi dunia yang bisa kemudian menjadi amal jariah bagi barangkali orang tua atau siapapun dari sahabat mulia yang di rumah untuk bergabung bersama kami dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Barangkali begitu Ustaz ya. Seperti itu barangkali.
Ya, demikian mungkin dari kami terkait podcast kita pada hari ini. Dari saya, Akbar. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau disampaikan, Sob? Yang terakhir. Ya, mari kita manfaatkan dan optimalkan ya, bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas diri kita, termasuk di dalam beramal yang lebih luas ya, karena bukan hanya puasa Ramadannya, fadilah-fadilah kan juga Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak amal jariah. Betul. Dan insya Allah amal jariah itulah yang akan kita bawa terus manfaatnya terus mengalir di akhirat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian. Jangan lupa like dan subscribe di SIT Mulia TV, dan sampai berjumpa lagi di podcast Mulia edisi Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.